Halo para pencari fakta. Semoga kalian semua sehat. Kali ini kita akan membahas alur film Ghostbusters Afterlife menceritakan dua remaja, Finn Wolfhard dan McKenna Grace, serta ibu tunggal mereka, Carrie Coon, yang pindah ke Summerville, Oklahoma, untuk tinggal di sebuah tempat yang diwarisi dari almarhum kakek mereka. Tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam alur ceritanya. Summerville, Oklahoma. Egon Spengler mengendarai truknya dengan kecepatan tinggi saat ditabrak oleh sesuatu yang tak terlihat dan truknya pun terguling. Dia berhasil selamat dan berlari ke rumahnya. Dia bersiap dengan jebakan hantu di depan rumahnya. Tapi jebakannya gagal karena kurangnya daya listrik. Egon masuk ke rumah dan mempersiapkan diri, tapi hantu itu membunuhnya di atas kursi. Putri Egon, kali tinggal bersama anak-anaknya Trevor dan Poppy. Poppy rupanya mewarisi bakat Egon dalam hal sains. Mereka diusir dari rumah mereka karena kali tidak dapat membayar uang sewa. Mereka pun pergi ke Summerville untuk menempati rumah warisan Egon. Mereka sampai ke Summerville dan mendapati rumahnya yang berada di pinggiran kota dan tidak terawat. Bahkan sinyal ponsel pun susah. Semua orang di kota mengenal Egon sebagai petani tanah, karena dia cuma menyendiri dan menggarap sebidang tanah tanpa menanaminya. Saat di dalam rumah, terjadilah gempa dan mereka berlindung di bawah meja. Poppy menemukan PKE-meter di bawah kursi. PKE adalah alat untuk mendeteksi hantu. Kemudian mereka bertemu dengan Janine Melnitz, yang memberitahu Kali bahwa Egon meninggalkan banyak hutang dan Janine yang mengurus tagihannya. Kali kemudian mengajak anak-anaknya untuk makan malam di toko burger. Trevor pun masuk sekalian untuk melamar pekerjaan, dia tertarik dengan seorang cewek pramusaji di sana yang bernama Lucky. Saat mereka kembali ke rumah, papan catur yang ada di kamar Poppy tiba-tiba jatuh dari meja dan berserakan. Poppy kemudian mengatur ulang bidak caturnya sebelum tidur. Sementara itu, Trevor yang berjalan di luar mencari sinyal masuk ke gudang dan dia menemukan Ecto 1. Paginya, Poppy menemukan salah satu bidak catur putih berpindah tempat, seperti melakukan langkahnya. Dia kemudian melangkahkan bidak hitam. Kali mengantar Trevor untuk mulai bekerja di tempat burger dan dia kemudian mengantar Poppy memulai sekolahnya. Dia kemudian bertemu dengan gurunya, Gro Oberson. Di dalam kelas, Poppy berkenalan dengan teman sekelasnya, Podcast. Podcast punya hobi mewawancarai dan memiliki channel podcastnya sendiri dalam bidang supernatural. Tidak lama kemudian, Poppy pergi ke kantor Groberson dan dia mengetahui bahwa Groberson adalah seorang ahli gempa.
Dia telah memantau aktivitas seismik di kota selama beberapa tahun terakhir yang sering terjadi gempa. Di saat pulang sekolah, podcast mengajak Bobby ke tambang. Mereka menemukan dinding batu yang berbentuk seperti gerbang raksasa. Di dinding batu itu terukir sesuatu yang tampak seperti seekor monster besar. Setelah itu mereka pulang dan sebelum mereka berpisah podcast mengajak Bobby untuk menjadi rekannya di podcast. Namun podcast kaget setelah mengetahui bahwa rumah Bobby rumah petani tanah. Malamnya, Bobby melihat bahwa bidak catur putih bergerak lagi. Dia lalu melangkahkan kuda bidak hitam. Kuda bidak putih tiba-tiba bergerak sendiri dan melempar kuda bidak hitam. Kemudian PKE Bobby menyala, mendeteksi adanya hantu di ruangan itu. Dan tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Lalu dia mengikuti sinyal yang dideteksi PKE sampai ke bawah. Kemudian kursi yang bergerak sendiri membuat dia terduduk dan berputar dan menunjukkan tempat penyimpanan jebakan hantu tua yang tersimpan di lantai. Paginya di sekolah, Bobby membawa jebakan hantu itu dan menunjukkannya kepada podcast. Groberson yang melihatnya dan menjadi penasaran. Dia lalu menunjukkan pada Bobby dan podcast video Ghostbusters saat mereka menyelamatkan Manhattan dari kehancuran di tahun 80-an. Bobby akhirnya mengetahui bahwa kakeknya adalah anggota Ghostbusters. Kemudian Groberson mengajak mereka keluar kelas untuk menunjukkan bagaimana cara kerja jebakan itu. Tapi secara tidak sengaja mereka malah melepaskan hantu di dalamnya yang terbang menuju tambang Shandor. Groberson pun langsung mengantar Bobby dan podcast pulang. Groberson yang bertemu dengan Kali terlihat saling tertarik. Kemudian Bobby dan podcast mulai mempelajari barang-barang Egon dan podcast menemukan buku tentang Gozer the Gozerian, makhluk kuno jahat yang pernah meneror Manhattan bertahun-tahun yang lalu. Di buku itu juga disebutkan bahwa Gozer hanya bisa dibebaskan oleh Gatekeeper dan Keymaster. Sementara itu, Lucky dan teman-temannya mengajak Trevor nongkrong di pegunungan tambang. Di sana mereka menemukan suatu makhluk yang meledak dan terbang dari dalam sumur tambang. Bobby yang berada di rumah membawa PKE-meter dan pergi ke gudang. Di sana dia menemukan ruang kerja dan ruang komputer lama Egon. Dia juga menemukan seragam lama Ghostbusters dan dia pun akhirnya menyadari bahwa hantu yang selalu mengikutinya adalah kakeknya, Egon. Selain itu, dia sempat memperbaiki salah satu komponen alat penembak proton sebelum kembali ke kamarnya. Bobby kemudian melihat iklan lama Ghostbusters di YouTube dan mencatat nomor teleponnya. Dia kemudian bertanya kepada ibunya, ilmuwan macam apakah Egon itu? Ibunya menjawab bahwa Egon adalah ilmuwan yang tidak bertanggung jawab karena sudah meninggalkan keluarganya. Paginya, Bobby bersama podcast membawa alat penembak proton untuk mengujinya. Ternyata masih bisa bekerja dengan baik. Mereka kemudian mendengar suara yang datang dari dalam sebuah gedung.
Mereka mengikuti arah suara itu dan menemukan hantu Blobby biru yang disebut Muncher yang sedang memakan logam. Hantu itu melihat Pobi dan Podcast, lalu menyerang mereka dengan menembakkan pecahan logam. Poebe menembakkan sinar proton ke Muncher, yang membuatnya terbang melarikan diri. Sementara itu, Trevor berhasil memperbaiki Ecto One. Dia kemudian membawanya keluar untuk mencobanya. Di perjalanan, dia bertemu Pobi dan Podcast yang sedang mengejar Muncher. Mereka kemudian melanjutkan pengejaran dengan menaiki Ecto One. Pobi duduk di kursi mobil yang dapat ditarik keluar. Dan mereka akhirnya menemukan Muncher di kota. Mereka terus mengejarnya sambil menembakinya dengan sinar proton, namun Muncher berhasil kabur menuju tambang, dan akhirnya mereka berhasil menangkapnya dengan jebakan hantu yang dipasang di mobil remote control. Saat mereka kembali, mereka ditangkap dan oleh Sheriff Domingo dan dimasukkan ke sel karena sudah mengacau di kota. Ecto One dan alat-alat mereka disita. Di sel, Trevor menceritakan pengalamannya saat nongkrong di tambang. Lucky tiba-tiba muncul di sel sebelah dan membenarkan cerita Trevor. Mereka akhirnya menyadari bahwa Lucky adalah putri Domingo. Pobi kemudian meminta untuk menelpon. Dia kemudian menelpon nomor Ghostbusters yang sudah dia catat. Ray Stantz, yang sedang menjalankan toko barang antik, mengangkat teleponnya. Ray lalu menceritakan kepada Pobi bahwa Egon bertengkar dengan anggota Ghostbusters lainnya sebelum dia pergi ke Summerville dengan semua peralatan mereka. Terakhir kali Ray berbicara dengan Egon, dia menyebutkan pembicaraan gila tentang kiamat. Pobi memberitahu Ray bahwa dia adalah cucu Egon. Kali dan Groberson lalu datang untuk mengeluarkan mereka dan membawa mereka pulang. Sementara itu di tambang, sesuatu terjadi. Dinding gerbang merekah dan mulai terbuka. Lalu sebentuk sinar terbang menuju ke arah kota. Groberson yang pergi ke Walmart untuk membeli es krim. Lalu melihat kantong-kantong kecil berisi marshmallow bergerak-gerak. Kemudian makhluk-makhluk marshmallow kecil bermunculan dari dalam kantong. Groberson lalu melihat monster Keymaster. Dia pun berlari ketakutan, tetapi monster itu mengejarnya sampai ke mobil dan menyerangnya. Keesokan harinya, Pobi dan Podcast membawa Trevor dan Lucky ke tambang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka menemukan sebuah kuil dengan patung Gozer. Lalu mereka menemukan mayat Ivo Shandor yang diawetkan dalam sebuah peti kaca. Ivo Shandor adalah seorang pemimpin sekte yang memuja Gozer. Pobi membaca angka-angka di dinding yang menunjukkan tahun di mana pernah terjadi bencana besar. 1883 saat meletusnya Gunung Krakatau, 1908 saat ledakan besar di Tunguska, 1945 saat bom atom di Jepang, 1984 saat hantu menyerang Manhattan, dan terakhir adalah tahun 2021. Gempa bumi terjadi lagi. Rupanya, gempa itu terjadi karena alat-alat penambak proton yang pernah dipasang oleh Egon sebelumnya. Alat itu sedang menembaki sumur pengorbanan untuk mencegah Gozer dan hantu lainnya keluar. Mereka kemudian keluar dari tempat itu.
Sementara itu, Kali menemukan ruang kerja Egon. Dia juga merasakan bahwa hantu Egon juga masih berada di situ. Rupanya Egon selalu mengikuti perkembangannya saat tumbuh menjadi dewasa. Egon memasang foto-foto dan artikel berita tentang dia di seluruh dindingnya. Kali akhirnya menyadari bahwa Egon benar-benar mencintainya. Namun tiba-tiba, monster Gatekeeper menyerangnya. Anak-anak kembali ke rumah dan menemukan Kalie dirasuki oleh Gatekeeper. Dia menjadi liar dan menyerang mereka. Sementara Groberson, yang ternyata dirasuki oleh Keymaster, kemudian mereka pergi ke tambang dan merusak alat penembak proton. Hantu-hantu jahat pun terbebaskan dan berterbangan ke Summerville. Gunung tambang diselimuti awan hitam yang berputar dan membumbung di angkasa. Kali yang sudah dirasuki Gatekeeper melompat dan berlari menuju tambang. Kemudian anak-anak pergi ke lab Egon dan mengambil peralatan dan seragam Ghostbusters untuk mencoba menghentikan Gozer. Hobie pun menyadari bahwa lahan di depan rumahnya berisi rangkaian dari banyak jebakan hantu. Jadi mereka harus memancing Gozer ke sana. Sementara itu, Gatekeeper dan Keymaster bertemu di tambang dan berniat membangkitkan Gozer. Terjadilah kepanikan di Summerville. Anak-anak pergi ke kantor polisi yang sedang kosong. Mereka berniat mengambil peralatan yang disita. Namun ternyata, peralatan mereka ditaruh dalam sebuah jeruji besi. Mereka tidak menemukan kuncinya. Podcast punya ide. Dia menjangkau jebakan hantu dan membukanya. Muncher pun keluar dan memakan jeruji besi. Mereka akhirnya bisa mengambil peralatan mereka. Mereka bertiga lalu menuju ke tambang dengan Ecto-1, sementara Lucky akan menunggu di rumah mereka. Mereka sampai di tambang dan menyaksikan Gatekeeper dan Keymaster membangkitkan Gozer menjadi wujud manusia. Hantu-hantu semakin banyak yang bebas dan berterbangan. Mayat Shandor pun ikut bangkit dan mencoba bicara dengan Gozer, tetapi Gozer justru membelahnya menjadi dua bagian. Hobie maju dan bicara dengan Gozer untuk mengalihkan perhatiannya. Sementara podcast mengarahkan jebakan hantu mobil remote ke bawah monster Gatekeeper. Gatekeeper pun berhasil masuk perangkap dan Kali kembali ke bentuk aslinya. Lalu mereka kabur dengan Ecto-1. Keymaster dan Gozer sudah dilemahkan mengejar mereka. Kemudian mereka pun sampai di rumah. Hobie yang memancing Gozer dengan menunjukkan perangkap Gatekeeper. Saat Gozer menginjak lahan rangkaian jebakan, Kali menghidupkan jebakannya. Namun ternyata daya listrik tidak cukup, jebakan pun tidak berfungsi. Lucky keluar dari dalam rumah dan menembak Gozer dengan sinar proton. Namun Gozer mampu bertahan dan menarik Lucky hingga terjatuh. Trevor dan podcast yang masih berada di Ecto-1 mencoba membantu dengan menembakkan sinar proton. Tapi ternyata alatnya tidak berfungsi karena dirusak oleh hantu-hantu marshmallow. Gozer berhasil merebut jebakan Gatekeeper dan membebaskannya. Gatekeeper merasuki Lucky dan membuat Gozer mendapatkan kekuatannya kembali. Saat Gozer akan membunuh mereka, tiba-tiba Ghostbusters tua Ray, Peter Feynman, dan Winston Zeddemore muncul untuk membantu. Mereka menembakkan sinar proton bersama-sama. Namun ternyata Gozer lebih kuat. Dia membalikkan sinarnya dan membuat ketiganya terlempar. Hobie mencoba untuk menembak Gozer sendiri. Terlihat hantu Egon muncul dan membantu Hobie memegangnya dengan benar. Para Ghostbusters tua pun kembali menembak Gozer.
Podcast berhasil mengusir hantu-hantu marshmallow kecil dengan stun gun. Penembak sinar proton Trevor pun aktif kembali. Dia menembakkan sinar protonnya ke arah kapasitor pembangkit listrik rangkaian jebakan. Rangkaian jebakan pun menyala dan berhasil menyedot Gozer dan hantu-hantu lainnya. Lucky dan Groberson keluar dari cangkang Gattekeeper dan Keymaster. Ghostbusters tua berbicara dengan hantu Egon dan meminta maaf sudah tidak mempercayainya. Dan Kali akhirnya bisa memeluk ayahnya sebelum Egon benar-benar menghilang. Ghostbusters tua kembali ke New York City membawa Ecto-1 untuk diperbaiki. Sekian video kali ini. Semoga menghibur, sampai jumpa di hari Senin. Terima kasih.